sekarang kita di rumah dapat tugas sekolah. Nah, ini tugas sekolahnya. Nah, coba kita jawab ya sama-sama. Pertama, ini apa sih Kak? Tugas apa sih Kak? IPA ya? IPA ya. Soal teka-teki silang. Iya. TTS ya. TTS. Yang dua dulu. Gaya terdiri dari tarikan dan dorongan. Iya. Itu berapa kotak tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Jadi dorongan. Oke. Betul. Nah. 1 menurun. Gaya yang dihasilkan oleh gaya tarik bumi dinamakan gaya gravitasi. Wah, betul. Sekarang 4, mendatar. Kita dapat menggerakkan sepeda kemana saja saat bersepeda. Hal itu menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah benda. Sekarang 6, mendatar. Alat untuk mengukur besar kecilnya gaya dinamakan dinamometer. Wah, nomor 5 ternyata. Nomor 5, mendatar. Gaya gesek dapat menghasilkan energi. Apa? Nomor 5, mendatar. Gaya gesek dapat menghasilkan energi panas. Sekarang 5 menurun kayaknya deh. Lupa. Gaya yang dihasilkan oleh busur panah adalah gaya pegas. Ya. Wah! 6 mendatar ternyata. Alat untuk mengukur besar kecilnya gaya dinamometer. Udah bukan 2 kali. Terus sekarang 7 menurun deh kayaknya. Magnet mempunyai kutub positif dan negatif, benar. 8 menurun. 2 kutub magnet yang sama jika didekatkan akan saling menolak. Oh iya benar menolak. Terus apa lagi, lupa deh dia habis ini. 8, mendatar. Penggunaan kuda dalam delman ada contoh 5 menurun kayaknya deh. Gaya yang dihasilkan oleh busur panah adalah gaya pegas. Sekarang 7 mendatar deh kayaknya. 7 mendatar. Kaca yang dibanting bisa pecah. Hal itu membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk. Sekarang kayaknya 8 mendatar nih. Penggunaan kuda dalam delman adalah contoh pemanfaatan gaya berupa ini 8 mendatar nih. Pemanfaat nih. Penggunaan kuda dalam delman adalah contoh pemanfaatan gaya berupa tarikan. 9 menurun. Semakin ditarik, busur panah akan terhempas semakin Semakin ditarik, busur panah akan terhempas semakin 4 kotak. Jauh. 10 menurun. Mengerem sepeda adalah contoh gaya. Dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Sekarang 9 mendatar. Semakin luas dan tipis bentuk benda, maka akan jatuh ke bumi semakin 6 kotak. Lambat. Benar. 10 mendatar. Contoh benda yang dapat menghasilkan gaya pegas adalah depannya K. 5 kotak. Karet. Benar. Sekarang 4 menurun. Bentuk U, bentuk ladam, bentuk jarum, dan bentuk batang adalah bentuk-bentuk dari magnet. Benar. 3 mendatar. Magnet yang digunakan dalam kompas adalah bentuk magnet belakangnya M. 5 kotak. Salah ternyata kawan-kawan, teman-teman. Sekarang 6 menurun. Alat semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang dihasilkan semakin menurun. Besar. Benar sekali. Sekarang 3 mendatar.
Magnet yang digunakan dalam kompas adalah bentuk magnet. Jarum. Kita dulu ini lagi ngejawab soal. Ini lagi itu mau bikin video. Lagi syuting. Magnet yang digunakan dalam kompas adalah bentuk magnet. Gadet. Jarum. Gak tahu. Terus satu mendatar. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi Bergerak. berapa kotak tuh? Bergerak. 8 kotak bergerak. 2 menurun. Contoh pemanfaatan gaya gesek adalah pemasangan titik-titik pada sepeda depannya R 3 kotak. Contoh pemanfaatan gaya gesek adalah pemasangan titik-titik pada sepeda 3 kotak. Ayo, kagak bisa. Rem, benar. 3 menurun. Magnet yang digunakan dalam salah deh baca. 3 menurun. Contoh gaya pegas terjadi pada mainan gaya pegas. Ketapel. Ore. Selesai. Jangan lupa diisi namanya. Kenichi. Sekolah. Hah? Sekolah. Nggak usah sekolah mah. Kan sekolah di rumah. Udah ya. Oke. Segitu dulu guys. Udah ya, nanti lagi pelajarannya. Ada lagi bahasa Inggris terus PR.